Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung PPh pasal 21. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Renata Trialiska dengan NIM 230416025 dari kelas 23A1 Prodi Akuntansi. Apa sih PPh pasal 21 itu? PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Lalu, objek pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya. Ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima berupa uang pesangon, uang manfaat industri, dan tunjangan hari tua. Apa saja yang dikecualikan dari PPh 21? Yang pertama yaitu bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Kedua, harta hibahan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Warisan harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan. Ketiga, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang dinikmati dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan ketentuan bahwa yang memberikan penggantian adalah pemerintah atau wajib pajak menurut undang-undang ini dan wajib pajak yang memberikan penggantian tersebut. Keempat, yaitu pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa, dividen, dan penghasilan lain dari luar negeri. Selanjutnya, tarif pajak penghasilan pasal 21. Tarif pajak yang digunakan sebagai tarif pemotongan atas penghasilan yang terutang PPh pasal 21 yaitu tarif pajak pasal 17 Undang-Undang PPh. Besarnya tarif pajak PPh pasal 21 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 20% dari tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang mempunyai NPWP. Kemudian ada lapisan penghasilan kena pajak. Lapisan penghasilan kena pajak yang pertama yaitu sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Yang ketiga, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Dan yang terakhir, di atas 500 juta dikenakan tarif sebesar 30%. Selanjutnya, contoh soal perhitungan PPh pasal 21. Adi bekerja di PT Maju Sejahtera dengan gaji 15 juta per bulan dengan biaya jabatan 5%. Adi sudah menikah namun belum memiliki anak, tapi ia harus menanggung biaya hidup adiknya yang masih sekolah dan serumah dengannya. Jumlah PPh 21 yang harus dibayarkan Adi dalam 1 tahun adalah. Jawaban dari pertanyaan tadi adalah biaya jabatan maksimal adalah 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Gaji bersih Adi sama dengan gaji kotor dikurangi biaya jabatan, yaitu 15 juta dikurangi 500.000 sama dengan 14.500.000 per bulan. Jadi gaji bersih Adi per tahun yaitu 14.500.000 kali 12 bulan sama dengan 174 juta per tahun. Gaji bersih per tahun inilah yang akan digunakan untuk menghitung PPh 21. Maka gaji bersih Adi per tahun yaitu 174 juta per tahun dikurangi wajib pajak untuk orang pribadi sama dengan 54 juta per tahun. PKP atau perhitungan kena pajak Adi dalam setahun adalah 120 juta. Sekian penjelasan tentang PPh pasal 21 dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.